Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Semoga Anda semangat sehingga dapat memahaminya. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menentukan formula atau rumus. Prinsip induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Langkah awal yaitu P1 benar. Langkah induksi yaitu PK benar, dan gunakan anggapan ini untuk membuktikan bahwa PK tambah 1 benar. Perlu diingat bahwa dalam langkah induksi kita tidak membuktikan bahwa PK benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Anggapan bahwa pernyataan PK benar disebut sebagai hipotesis induksi. Bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. 1. Penerapan induksi matematika pada deret bilangan. Yang kedua, penerapan induksi matematika pada keterbagian. Yang ketiga, penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Video kali ini kita akan membahas penerapan induksi matematika pada deret bilangan. Kita bahas contoh soal 1. Buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Maka pernyataan tersebut kita ubah menjadi model matematika, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Deret bilangan ini kita sebut Pn. Perhatikan bahwa n kurang 1 adalah pola bilangan ganjil. Berdasarkan prinsip induksi matematika, maka yang kita lakukan yaitu langkah awalnya n sama dengan 1. Maka kita ganti setiap n dengan 1. 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan 1 kuadrat sama dengan 1. Sama ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Artinya suku pertama nilainya 1 dan jumlah satu suku nilainya juga 1. Jadi dapat disimpulkan P1 benar. Sebagai ilustrasi, 2n dikurang 1 itu adalah rumus suku ke n. Misalnya, n sama dengan 2, maka suku kedua itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1, nilainya 3. Untuk n sama dengan 3, maka suku ketiga sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1, nilainya 5. N sama dengan 4, maka suku keempat sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 7. Sedangkan n kuadrat adalah rumus jumlah n suku. Misal, n sama dengan 2, maka jumlah 2 suku pertama itu P2 sama dengan 2 kuadrat nilainya 4. Artinya suku pertama ditambah suku kedua yaitu 1 tambah 3. N sama dengan 3. Maka jumlah 3 suku pertama. P3 sama dengan 3 kuadrat nilainya 9. Artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5. Untuk N4 maka jumlah 4 suku pertama. P4 sama dengan 4 kuadrat, nilainya 16. Artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Paham ya bedanya antara suku ke n dengan jumlah n suku. Selanjutnya, langkah induksi. Untuk n sama dengan k, maka setiap n kita ganti dengan k. Menjadi
PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2N dikurang 1. Nilainya sama dengan K kuadrat. Sesuai dengan prinsip induksi matematika, maka deret bilangan ini dianggap benar untuk keperluan langkah selanjutnya. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 2 dikali K tambah 1 dikurang 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kemudian 2 dikalikan ke dalam, terus 2 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga deret bilangan ini menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2K ditambah 1. Sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 11 tambah 13 suatu deret bilangan, maka 1 disebut suku pertama, 3 disebut suku kedua, 5 suku ketiga, 7 suku keempat. Dan seterusnya sehingga 13 adalah suku ke-7. Jika suku ke-6 kita misalkan suku ke K, maka suku ke-7 adalah suku ke K tambah 1. Dan suku ke-5 adalah suku ke K kurang 1. Jumlah 7 suku sama dengan jumlah 6 suku ditambah suku ke-7. Paham ya? Nah, kembali ke deret bilangan ini bahwa di dalam jumlah K tambah 1 suku terdapat jumlah K suku atau kita sebut tadi PK yang nilainya K kuadrat. Sehingga menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Untuk ruas kanan, K ditambah 1 kuadrat itu kita jabarkan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Sama ya? Sehingga PK tambah 1 bernilai benar. Jadi, berdasarkan prinsip induksi matematika, terbukti bahwa jumlah N suku bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Kita lanjut contoh 2. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya sampai 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N. Pernyataan tersebut kita misalkan PN. Maka yang kita lakukan yaitu langkah awal. N sama dengan 1. 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Untuk setiap N kita ganti dengan 1. Maka 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. 2 tambah 2 sama dengan 4 dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sama ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Artinya suku pertama bernilai 4 dan jumlah 1 suku pertama nilainya juga 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa P1 benar. Selanjutnya langkah induksi. Untuk N sama dengan K, maka setiap N kita ganti dengan K. Menjadi PK sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai 2K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Deret bilangan ini kita asumsikan benar atau kita anggap benar untuk keperluan langkah selanjutnya. Untuk N sama dengan K ditambah 1, maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 menjadi 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai 2 dikali K tambah 1 ditambah 2 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 3 dikali K tambah 1. Kemudian 2 kita kalikan ke dalam, K tambah 1 kuadrat dijabarkan dan 3 dikalikan ke dalam. Terus kita sederhanakan sehingga menjadi 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai 2K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 5K ditambah 4. Nah, pada deret bilangan ini bahwa di dalam jumlah K tambah 1 suku terdapat jumlah K suku atau yang kita sebut tadi PK yang nilainya K kuadrat ditambah 3K. Sehingga
ruas kiri disederhanakan menjadi K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 dan sama dengan ruas kanan. Sehingga untuk PK tambah 1 bernilai benar. Jadi pernyataan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya sampai 2N tambah 2 itu sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Terbukti benar. Kemudian contoh ketiga. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 tambah 1 per 3 dikali 4 tambah 1 per 4 dikali 5 dan seterusnya sampai 1 per N dikali N tambah 1 itu sama dengan N per N tambah 1. Untuk setiap bilangan asli dengan N besar atau sama dengan 1. Sebelum kita mulai pembuktian, baiknya kita ubah bentuk menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 20 dan seterusnya sampai 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan N per N tambah 1 yang kita sebut dengan Pn. Langkah awal N sama dengan 1. 1 per N dikali N tambah 1 itu sama dengan N per N tambah 1. Maka setiap N kita ganti dengan 1. Menjadi 1 per 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, jadi 1 per 2. Sama ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Artinya suku pertama nilainya setengah dan jumlah satu suku nilainya juga setengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa P1 benar. Sebagai ilustrasi, 1 per N dikali N tambah 1 adalah rumus suku ke N. Misal, N sama dengan 2, maka suku kedua sama dengan 1 per 2 dikali 2 tambah 1. Nilainya 1/6. Untuk N sama dengan 3, maka suku ketiga sama dengan 1 per 3 dikali 3 tambah 1. Nilainya 1/12. Sedangkan ilustrasi N per N tambah 1 adalah rumus jumlah N suku pertama. Misal, N sama dengan 2, maka jumlah 2 suku pertama, yaitu P2 sama dengan 2 per 2 ditambah 1, sama dengan 2 per 3. Artinya suku pertama ditambah suku kedua, yaitu setengah ditambah 1/6. Untuk N sama dengan 3, maka jumlah 3 suku pertama, yaitu P3 sama dengan 3 per 3 tambah 1. Nilainya 3 per 4. Artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga, yaitu setengah ditambah 1/6 ditambah 1/12. Itulah bedanya antara suku ke N dengan jumlah N suku. Selanjutnya, langkah induksi. Untuk N sama dengan K, maka setiap N kita ganti dengan K. Menjadi PK sama dengan setengah ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20 sampai 1 per K dikali K tambah 1. Sama dengan K per K tambah 1. Deret bilangan ini kita anggap benar untuk keperluan langkah selanjutnya. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1. Menjadi setengah ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20 dan seterusnya sampai 1 per K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Sama dengan K tambah 1 per K tambah 1 tambah 1. Ini kemudian kita sederhanakan sehingga K tambah 1 tambah 1 sama dengan K tambah 2. Sama dengan ilustrasi pada contoh sebelumnya, bahwa di dalam jumlah K tambah 1 terdapat jumlah K suku atau yang kita sebut tadi PK yang nilainya K per K tambah 1. Kemudian ruas kiri kita operasikan dengan disamakan penyebutnya, yaitu K tambah 1 dikali K tambah 2. Sehingga pembilangnya K dikali K tambah 2 tambah 1. Kemudian K kita kalikan ke dalam menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Terus
kita faktorkan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Dan disederhanakan menghasilkan K tambah 1 per K tambah 2. Sama dengan ruas kanan. Sehingga untuk PK tambah 1 bernilai benar. Jadi pernyataan 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ditambah 1 per 4 dikali 5 dan seterusnya sampai 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan N per N tambah 1 itu terbukti benar. Nah, 3 contoh tersebut merupakan pernyataan yang benar. Sekarang kita coba bahas contoh pernyataan yang salah. Contoh 4. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N itu sama dengan N tambah 1 per 2 adalah pernyataan yang salah. Langkah awal, N sama dengan 1. N sama dengan N tambah 1 per 2, maka setiap N kita ganti dengan 1. Menjadi 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 per 2 nilainya 1. Sama ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi dapat disimpulkan P1 benar. Sebagai ilustrasi, N adalah rumus ke N. Misal, N sama dengan 2, maka suku kedua nilainya 2. N sama dengan 3, maka suku ketiga sama dengan 3. N sama dengan 4, maka suku keempat nilainya 4. Sedangkan ilustrasi N tambah 1 per 2 adalah rumus jumlah N suku. Misal, N sama dengan 2, maka jumlah 2 suku pertama yaitu P2 sama dengan 2 tambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Nilai ini tidak sama dengan jumlah suku pertama dan suku kedua, yaitu 1 ditambah 2. Jadi, pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N sama dengan N tambah 1 per 2 terbukti salah. Gimana? Paham ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Kemudian, kerjakan latihan berikut. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.